di sini saya akan memberi tahu cara memakai kain ihram yang benar, nyaman dan juga aman. Ini tata cara menggunakan kain ihram untuk laki-laki. Langkah yang pertama, kita ginikan dulu kain ihramnya, kemudian kita lipat dari ujung lapisnya, kita satukan seperti ini. Kemudian kita lipat ya, dari yang kanan ke kiri, kemudian yang kiri ke kanan. Ini tata caranya sama seperti kita memakai sarung. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, pusar itu di atas pusar ini lipatnya, biar aurat kita kelihatan. Dan juga ini jangan sampai melebihi mata kaki, harus di atas mata kaki. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nyaman, kemana-mana pun kita nggak akan susah ya. Sini juga aman, insya Allah kuat pemakaiannya. Kalau pengen lebih kuat lagi bisa pakai sabuk ya teman-teman. Ini untuk bagian bawahnya, cara pemakaian kain ihram bagian bawah untuk laki-laki ya. Nah, kemudian sekarang yang bagian atasnya, cara menggunakan kain ihram bagian atas seperti ini. Setelah kita mengambil mikot, tata cara pakai ini seperti ini. Kita bentangkan tangan kiri kita seperti ini, kemudian kita sini, lalu yang kanan kita ke kiri, lipat ke kiri. Kita cari ujung lapisnya, kemudian ujung lapisnya kita jepit ya, kita masukkan ke sini untuk ujung lapisnya. Nah, seperti ini. Setelah nyaman, tangan kita mudah digerakkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ketika sholat juga gampang nanti. Allah. Nah, insya Allah aman. Ini untuk pemakaian kain ihram setelah mengambil mikot. Kemudian ketika tawaf, tata caranya seperti ini. Yang bahu kanan harus kelihatan ya teman-teman. Yang kiri kita sini lipat ke kanan, yang kanan kita lipat ke kiri. Nah, kemudian kita cari ujung lapisnya, kita jepit di bagian ketiak. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini cara menggunakan kain ihram bagian atas ketika kita mau tawaf. Bahu kanannya kelihatannya seperti ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai tutorial atau cara menggunakan kain ihram yang baik. Selanjutnya pembacaan niat haji dan juga niat umroh. Yang pertama, niat haji. Niatnya yaitu nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah, yang artinya aku niat melaksanakan haji dan berikhram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Selanjutnya yang kedua ada niat umroh, yaitu nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah, yang artinya aku niat melaksanakan umroh dan berikhram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Baik, selanjutnya doa-doa yang berkenaan dengan haji dan umroh. Yang pertama, doa memasuki Masjidil Haram. Doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bis salam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram.
Allahumma aftah li bi abwabi rahmatik. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yang kedua, doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa a'zamahu wa karamahu mimman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kemudian yang ketiga, doa meminum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen bimbingan manasik serta unsur-unsur bimbingan manasik yang berada di KBHI-AU. Penerapan fungsi manajemen KBHI-AU dilakukan meliputi planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, adjusting, pergerakan, controlling, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi manajemen perencanaan bimbingan manasik haji di KBHI-AU. Perencanaan yang dibuat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji antara lain materi apa saja yang disampaikan kepada jamaah, siapa yang akan memberikan materi, kapan materi disampaikan, bagaimana sistem bimbingannya, apa yang harus dilakukan pembimbing, dan masih banyak yang lainnya. Fungsi manajemen pengorganisasian bimbingan manasik haji di KBHI. Pengorganisasian itu memudahkan di dalam menyusun rencana program, menetapkan tenaga pelaksanaan yang tepat yang sesuai dengan jabatan masing-masing, sehingga akan lebih mudah untuk kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena pengorganisasian mempunyai peran penting bagi proses bimbingan sehingga mudah dalam penyelenggaraan. Fungsi manajemen penggerakan bimbingan manasik haji di KBHI. Seseorang pemimpin yang dapat bekerja sama dengan anggota baru atau staf-staf yang ada sehingga memotivasi semangat untuk bergerak dalam rangka mencapai tujuan dari KBHI ini. Tugas seorang pemimpin yang paling penting adalah bagaimana memberikan motivasi kerja pada bawahannya sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas sesuai instruksi dari pemimpin. Selepas dari itu maka program yang telah disusun akan berjalan dengan rencana yang telah dibuat. Fungsi manajemen pengawasan bimbingan manasik haji di KBHI. Dalam melakukan pengawasannya, KBHI menyelenggarakan bimbingan, baik bimbingan pada saat di tanah air maupun di tanah suci. Pengawasan tersebut dilakukan dengan sistem mengelompok. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bimbingan dan pelayanan yang telah diberikan oleh KBHI itu sendiri. Bimbingan dan pelayanan yang dimaksud antara lain bagaimana pembimbing memberikan materi manasik, apakah materi manasik yang telah diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Kemudian fungsi manajemen evaluasi bimbingan manasik haji di KBHI. Pada saat di tanah air, evaluasi penyelenggaraan manasik haji dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui segala kekurangan maupun kelebihan selama periode dengan harapan solusi yang dihasilkan akan menjadi lebih baik. Pada saat di tanah suci, evaluasi sering dilakukan agar segala persoalan yang terjadi pada jamaah haji yang dibimbing KBHI Darut Tauhid Kota Bandung dapat segera diselesaikan sehingga mencapai kesempurnaan haji yang mabrur. Evaluasi dan bimbingan pada peserta haji yang dilakukan KBHI Tauhid KBHI tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mempertahankan kemabruran haji para jamaah sekaligus meningkatkan kualitas keagamaan para jamaah agar kemabrurannya semakin sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu awsiqum wa nafsi bitaqwallahi fa inna khayra zadi taqwa wa hiya ni'matul uddati li yaumil mi'ad. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah,
kaum muslimin wal muslimat, duyufullah wa duyufur rahman. Saudara-saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpikan oleh berjuta bahkan bermiliaran umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertaubat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa itu melumuri tubuh kita di tanah ini pula, saat ini para duyufur rahmat, Allah membanggakan kita, hamba-hambanya di hadapan jamaah, di hadapan para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut, masai dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpencarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Jamaah Arafah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita selama ini yang kita manjakan ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong untuk membantu kita pada hari itu. Malah tidak jarang semua itu menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita. Para jamaah duyufullah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dari dosa ini, yang intinya adalah berwabahnya musibah demi musibah yang menimpa tidak hanya umat manusia tapi juga kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral dan krisis-krisis yang akhirnya mendapatkan manusia pada krisis peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai perbuatan mereka agar mereka kembali. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Melihat akibat-akibat dosa yang sedemikian mengenaskan lagi mencemaskan, ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhirinya saat ini juga, dan kita hapus kelamnya masa silam dan kelabunya masa lalu. Dengan taubat nasuha, kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih yang mencerahkan lagi menerangkan hati. Tamu-tamu Allah yang dirahmati, ya, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini, namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah suatu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah mengkaruniai sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun lagi, atau mungkin di antara kita yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan ini atau beberapa pekan ini. Atau boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan, menunggu saat-saat dibangkitkan di hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sungguh alangkah indahnya jika hidup yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jikalau di sisa umur ini kita menjadi ahli sujud yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu basah menyebut kalimat Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari kita ini hari yang penuh keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanyalah Allah saja, yang kita tuju hanyalah Allah. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya, agar bisa menjadi bekal pulang. Alangkah indahnya jikalau hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harapan agar bisa wafat husnul khatimah. Hadirin jamaah haji yang berbahagia, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda haji mabrur adalah amalnya setelah haji lebih baik daripada sebelumnya. Amaluhu ba'dal haji khairu min qablihi. Pada kesempatannya Rasulullah SAW juga bersabda,
Di dalam hadis qudsi, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku sehasta, dan apabila ia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekatkan satu lengan. Dan bila ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datangi ia dengan berlari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa lalai dari mengingat yang Maha Rahman, maka syaitan akan menyesatkannya dan ia menjadi sahabatnya. Pada saat dan waktu yang hening dan sakral ini, kita semua mengharap rahmat, ridho, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci bagaikan anak yang baru lahir, mendapatkan haji mabrur. Dhaifur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, inilah hamba-hambamu yang karim, hambamu yang berlumpur dengan dosa bergelimang maksiat, kini memohon kepadamu, wahai yang maha rahman. Betapapun kami tidak bisa melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami ya Rabb? Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan. Mata berumur maksiat, telinga berumur dosa. Engkau sudah mendengar setiap kata yang terucap lisan ini. Engkau tahu persis setiap kebohongan kami. Engkau telah mengetahui janji yang tidak kami tepati. Ya Rabb, engkau pun tahu apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Semua maksiat yang pernah dilakukan telah engkau saksikan semuanya. Malu rasanya di hadapanmu ya Allah. Tubuh di depanmu ini kami kotori dengan maksiat, kami lumuri dengan aib. Ya Allah, engkau tahu kebusukan hati kami, seiring menyombongkan apa yang kau titipkan, memamerkan ria, hati penuh dengan kedengkian. Ya Allah, kami ingin merubah semuanya. Kau tahu betapa capek hidup seperti ini, betapa menderita hidup jauh darimu, betapa sengsara hidup bergelimang dosa dan maksiat. Ya Rabb, jadikanlah saat ini benar-benar jadi saat kau rubah diri kami dari si buruk, dari si busuk berumur dosa menjadi orang yang terpelihara dengan karuniamu, dari hambamu yang nista berlumur aib menjadi orang yang mulia di sisimu, dari sisi malas lalai menjadi orang yang terpelihara dengan karuniamu, dari si dungu yang tiada berilmu menjadi orang yang benar-benar kau selimuti dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ampunanmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya ilahana, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut, wa fa'inna hisabi wa qasabil jannah wa najatu minan nar. Ya Allah, berikanlah keteguhan bagi kami ya Rabb. Jangan biarkanlah kami tergelincir ya Allah dalam kemaksiatan. Jangan biarkan kami jatuh dari godaan ya Allah. Jangan biarkan kami terpelosok dalam nafsu yang menjerumuskan. Berikanlah kami kekuatan kepada kami untuk menjaga diri ya Allah. Kami ingin selamat ya Allah. Ya Rabb, jangan biarkan nafsu tergelincir kami dari jalan-Mu. Jangan biarkan cinta kami kepada makhluk-Mu membuat kami mengkhianati-Mu. Jangan biarkanlah dunia ini menipu, menyilaukan dan memperdaya kami ya Rabb. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami indahnya hidup bersama-Mu. Ya Rabb, jadikanlah sisa umur ini menjadi orang yang benar-benar terpesona kepadamu, menjadi orang-orang yang selalu merindukanmu, menjadi orang-orang yang tidak bisa melupakanmu. Jadikanlah hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang sibuk, berbekal pulang kepadamu. Selamatkanlah orang tua kami ya Allah. Tidak berhenti kami mendoakan keduanya, darah dagingnya melekat di tubuh kami. Solihkan yang belum solih, muliakan yang terhinakan, Islam yang belum Islam. Pertemukan bagi yang belum bertemu dengan orang tuanya di tempat yang berkah. Ya Allah, ampuni yang orang tuanya berumpuran dosa. Jadikan sisa umurnya menjadi orang mulia di sisimu. Jadikan akhir hayat husnul khatimah. Lindungi dari siksa kubur ya Allah. Jangan biarkan teraniaya di kubur ya Allah. Jadikan ahli surgamu ya Allah. Golongan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Cegahlah kami dari perbuatan durhaka sekecil apapun ya Rabb. Ya Allah, selamatkanlah hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang pernah kami sakiti selama ini. Berilah hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang pernah menyakiti kami. Golongan kami menjadi pemaaf yang tulus. Ya Allah, lindungi kami dari sifat kikir, lindungi kami dari sifat amarah, lindungi kami dari kemunafikan ya Allah.
Lindungilah kami dari perilaku zalim kepada siapapun. Ya Allah, jadikanlah saat ini saat Kau ijabah doa-doa kami. Kepada siapa lagi ya Allah kami meminta, sedangkan Engkau penggenggam jagat ini, sedangkan Engkau pemilik segala kejadian. Pada siapa lagi kami berharap selain kepadamu ya Allah. Jamulah siapapun yang bermunajah dimanapun dengan Kau ijabah doanya ya Allah. Ya Allah, kami ingin bisa pulang selamat. Kami ingin bisa pulang selamat. Kami ingin bisa pulang kepadamu ya Allah. Lapangkanlah yang dilanda kesulitan, cukupi yang kekurangan rezeki ya Allah. Mudahkanlah yang segala dililit kesulitan, bayarkan yang dihimpit hutang piutang, bahagiakan yang sedang dirundung kesusahan, angkat derajat yang selalu dihina direndahkan. Lindungi yang telah dianiaya khususnya saudara-saudara kami di Palestina dan seluruh masyarakat muslim di dunia. Teguhkanlah iman saudara-saudara kami ya Allah. Karuniakanlah kesabaran, kemenangan bagi hamba-Mu ya Allah. Kembalikan Masjidil Aqsa kepada umat-Mu ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah penggenggam musuh-musuh-Mu ya Allah. Rabb, karuniakanlah kepada kami berbuat sesuatu yang kemuliaan agama-Mu untuk hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan untuk ibadah kepada kami. Karuniakanlah sholat yang khusyuk, hati yang ikhlas, orang yang cerdas, sehat lahir batin kami ya Allah. Sembuhkanlah yang sedang ditimpa sakit ya Allah. Bagi yang masih berpikir jahat, baikkanlah hatinya ya Allah. Bagi yang masih durhaka, bukakan kolbunya ya Allah. Bagi yang berlumuran maksiat, tuntunan ke jalan-Mu. Bagi yang masih kufur, berikanlah hidayah ya Allah. Mereka juga hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesanggupan kepada kami untuk mengajak hamba-hamba-Mu ke jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah saat ini menjadi salah satu saat yang Engkau sukai, saat Kau beri hidayah yang masih tersesat. Engkau ampuni yang berlumuran dosa, Kau cahaya kalbu yang gulita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah pendamping yang merindukannya, pernikahan yang berkah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Jangan terlahir dari diri kami keturunan yang durhaka, na'udzubillah. Ya Allah, jangan biarkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh bencana. Ya Allah, titipkanlah kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan pada anak-anak yang mencoreng aib di wajah kami. Ampuni jika kami salah mendidik mereka. Ya Rabb, ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menghujat kami kelak di akhirat-Mu mulia, dengan Kau masukkan kami semua bersama mereka di dalam syurga. Ya Allah, andai kata bala bencana yang menimpa diri kami, negeri kami karena perbuatan maksiat yang kami perbuat, jadikanlah saat ini saat ampunan ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami perbuat, ampuni segala apapun masa lalu kami, ampuni segala apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami mendustakan-Mu, meremehkan keagungan-Mu, melupakan kasih sayang-Mu. Ampuni jika nikmat yang Kau berikan kami gunakan untuk berkhianat kepadamu. Ampuni jikalau kami begitu sombong kepadamu ya Rabb. Ampuni amal-amal kami yang amat jarang ini, sholat kami yang hampir tidak ada khusyuk. Ampuni sedekah kami yang amat kikir ya Allah. Ampuni kezaliman kami yang kami perbuat kepada orang tua kami. Engkau yang Maha mengetahui luka di hatinya. Ampuni jikalau orang tua kami menyesal melahirkan kami. Ampuni ya Allah jikalau kami sering melukai dan melalaikannya. Ampuni jika ada orang yang terhina dan tersesat karena lisan kami. Ampuni andai kata ada harta haram, makanan haram yang melekat pada tubuh kami ya Rabb. Hapuskanlah semuanya ya Allah. Ya Rabb, selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai-Mu, mencintai umat-Mu. Ya Allah, muliakanlah agama-Mu ini. Jadikanlah Islam menjadi jalan keluar bagi krisis yang melanda bangsa kami. Jangan biarkan musuh-musuh-Mu menodai dan memfitnah agama-Mu. Kami yakin Allah, betapapun mereka berusaha keras ingin memadamkan cahaya-Mu dari bumi ini, Engkau justru akan menyempurnakan cahaya-Mu sehingga memancarkan menerangi seluruh lorong persada alam ini. Betapapun orang-orang kafir tidak menyukainya.
Ya Allah, hanya Engkau membalas segala kebaikan. Lipat gandakanlah rezeki terhadap siapapun yang membantu dan menjadi jalan bagi sampainya kami di tanah haram ini. Angkat derajat mereka, muliakan hidup mereka di dunia ini dan masukkan mereka ke dalam syurga-Mu. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan masykuran wa maghfuran wa masalihah maqbulan wa tijarata ya alima ma fi suduri ahlijina ya Allah minan ilan nur. Ya Allah, kami meminta kepadamu haji yang mabrur, sa'i yang masyhur, dosa yang terampuni, perniagaan yang tiada pernah merugi. Jangan biarkan haji kami menjadi fitnah. Jadikan haji kami ini membawa keberkahan bagi keluarga, keturunan, dan lingkungan kami. Jangan biarkan kami mencemari kehormatan agamamu dengan haji ini. Ya Allah, undang kami kembali berhaji ke tanah suci ini bersama istri kami, keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak dan keturunan kami, juga tetangga dan sahabat-sahabat kami. Wahai yang maha mendengar, Engkaulah menggenggam segala kejadian. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu sangat banyak. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Kami memohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini baik menurutmu dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami. Maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami ini, juga hajat dan kebutuhan istri, keluarga, orang tua, dan saudara, serta sahabat kami. Ya Allah, akhirnya berilah pada kesempatan ini nikmat, karunia, dan kesempatan untuk bisa berhimpun di panji Nabi Muhammad SAW, beriringan dengan kafilah para nabimu dan rasulmu, beriringan dengan semua aulia, syuhada, dan salihin menuju surgamu, tempat tidak seorang tertipu, tempat tidak seorang pun bisa bersedih, tempat semua harapan berjawab, semua derita akan berakhir. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu, tiada tempat bergantung bagi kami selain Engkau. Engkaulah tempat kembali kami. Penuhilah seluruh harapan kami ini ya Allah, dengan Kau ijabah seluruh pinta dan harapan kami ini. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-janjimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa alamu fa inna Allah amarakum bis salati wa salama Rasulullah faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat wa ya ghafir Allahumma arinal haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Allahumma asana wa fi innaka ala kulli syai'in qadir wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ذي القرآن ويتفحشين والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Subhanallah,